Beliau adalah Ketua Pokja Wartawan Hukrim yang pada hari ini dapat penghargaan kedua dari berapa orang? Karena kita rencana sampai nanti buka bersama ya, nanti kita siapkan untuk buka bersama di sini sama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan terlebih dahulu kepada Kang Denny untuk memaparkan hasil kajian tren penindakan korupsi mulai dari Januari April 2021 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Terima kasih Kang Denny, silakan. Ya, terima kasih Bang Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang saya sayangi, Kang Wahyu terima kasih sudah datang, Kang Gondali juga terima kasih. Teman-teman Banten Bersih, setiap tahun kita ada riset rutin mengenai tren penindakan kasus korupsi. Hari ini kita akan coba rilis atau expose tren penindakan kasus korupsi di Banten periode Januari sampai April 2021 gitu. Ini adalah hasil kajian kami. Kami sebagai masyarakat sipil berkepentingan untuk melakukan kajian ini agar memiliki peta bagaimana perkembangan atau kasus korupsi di Banten di tanggal begitu. Jadi latar belakang riset yang kami lakukan ini ada 3 ya. Ingin mengetahui bagaimana sih proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum. Jadi selama ini kami memandang bahwa penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum itu belum transparan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketiadaan informasi yang komprehensif mengenai penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan KPK gitu. Dan yang ketiga, memantau kinerja penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Setidaknya ada 3 yang latar belakangi mengapa kami membuat kajian ini tentang tren penindakan kasus korupsi Banten. Nah, bagaimana apa sih tujuannya? Ada 2 ya teman-teman. Memetakan kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, itu yang pertama. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum. Ini yang menjadi tujuan kenapa riset ini dilakukan. Nah, bicara metodologi, ya, riset ini dilakukan sangat sederhana begitu. Metodenya ya kita melakukan penggalian data, kita coba tracking kasus-kasus korupsi yang ada di Banten. Terus data tersebut kita tabulasi, komparasi dan kita analisis, melakukan analisis deskriptif. Nah, sumber datanya dari mana? Sumber datanya ya dari teman-teman sendiri. Pertama dari mungkin siaran pers atau rilis yang dikeluarkan oleh penegak hukum, dari media baik itu online maupun offline kami coba tracking. Dan seperti yang tadi Kang Kijing bilang di awal, periode pemantauannya dilakukan oleh kami dari Januari sampai dengan tanggal 26 April, hari Senin kemarin gitu ya, agar datanya bisa valid begitu. Nah, hasilnya bagaimana? Ini temuannya ya teman-teman, bahwa dari Januari sampai tanggal 26 April kemarin di Banten terjadi 4 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 7 orang. Dengan hitungan kami, potensi kerugian negaranya nyampe di angka 4 miliar 80 juta. Ini tentu saja angkanya masih fluktuatif, karena catatan kami ada beberapa kasus yang hitungan kerugian negaranya masih belum diekspos oleh penegak hukum begitu. Jadi kasus korupsi yang disidik penegak hukum yang 4 ini, pertama ada kasus proyek cleaning service di Rumah Sakit Cintanala. Ini lokusnya ada di Kota Tangerang. Ada korupsi dana bos UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Angsana, ini ada di Pandeglang ya teman-teman. Yang ramai kemarin ini korupsi tentang dana hibah pondok pesantren, ini yang sedang hangat-hangatnya sampai hari ini. Dan yang terakhir kemarin tentang korupsi pengadaan lahan UPT Samsat Malinting. Jadi ada 4 catatan kita ya dari Januari sampai tanggal 26 April. Nah, untuk sektornya terjadi pada sektor kesehatan 1 kasus, pendidikan, keagamaan, dan pertanahan. Dan modusnya yang muncul di 4 bulan terakhir ini adalah proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penyunatan pemotongan anggaran, dan markup. Ini modus yang muncul di temuan kami lah. Nah, catatan kita juga menarik teman-teman. Misalkan di beberapa
bulan kebelakang Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan itu telah menggeledah atau memeriksa kantor KONI Tangsel dugaan korupsi hibah ya 7,8 miliar. Tapi sampai hari ini kita monitor, kita pantau begitu, belum ada penetapan tersangka untuk dugaan kasus KONI hibah KONI Tangsel senilai 7,8 miliar. Ini catatan kami selama 4 bulan terakhir tentang temuan kasus korupsi di Provinsi Banten. Nah, latar belakang tersangkanya dari 7 orang itu 3 orang ASN. Gue jadi ASN ya, mudah-mudahan belum. Swasta 3 orang dan pegawai honorer 1 orang. Nah, ini yang menarik teman-teman. Dari 4 kasus itu, begitu, APH yang melakukan penindakan 4-4-nya adalah kejaksaan. Jadi kepolisian dari KPK untuk 4 bulan terakhir masih nihil penindakan kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten. Begitu. Oke, kita beranjak. Kita juga membagikan. Karena kita mulai riset ini dari tahun 2018, kita punya data dari tahun ke tahun begitu. Dari 2018 misalkan terjadi jumlah kasus 6 kasus dengan total tersangka ada 19 orang. Kerugian negaranya nyampe di angka 14 miliar 200 juta sekian gitu. Di 2019 jumlah kasusnya naik menjadi 8, jumlah tersangkanya menjadi 10 orang. Kerugian negara turun menjadi 5 miliar 790 juta. Jadi angkanya fluktuatif ya. Di 2020 kemarin kita pun rilis ya, jumlah kasus yang terjadi di 2020 6 kasus, jumlah tersangka 13 orang dengan total kerugian negara 9 miliar 821 juta sekian gitu. Nah, semester 1 ini atau tadi sampai tanggal 26 ini bandingannya, jadi kasusnya untuk di Banten ini menarik, dia fluktuatif, tapi yang menarik di 2021 ini baru 4 bulan sudah ada 4 kasus dengan penetapan 7 orang tersangka dan kerugian negara 4 miliar 80 juta. Kita akan monitor terus sampai nanti bulan Desember kita nanti akan menulis tren penindakan kasus korupsi selama 1 tahun di tahun 2021 gitu. Nah, ini latar belakang tersangka. Siapa sih aktornya gitu ya? Ini menarik. Ini kajian kita teman-teman bisa lihat di 2018, di 2018, 2019 dan di 2021 ya. Ini mayoritas adalah aparatur sipil negara gitu. Di 2018 sebenarnya ASN 8 orang, aparatur desa 4 orang gitu, LSM 2 orang, advokat 2 orang, swasta 1, hakim 1 dan panitia 1 orang. 2019 ASN masih mendominasi dengan 5 orang gitu, swasta 2 orang, BUMD 2 orang dan kepala desa 1 orang. Di 2020 sebenarnya yang mendominasi adalah pihak swasta, ASN 2 orang, pensiunan ASN 2 orang, BUMD 2, dosen 1, ini kalau nggak salah temannya Pak Mujali di Ubuntu ya. Dan aparatur desa 1 orang gitu. Nah di 2021 sampai tadi ya periode pemantauannya sampai 26 April ya, untuk yang mendominasi aktornya ASN 3 orang, swasta 3 orang dan honorer 1 orang. Jadi dari 4 tahun ini kalau kita lihat rata-rata ya hampir yang mendominasi itu adalah aparatur sipil negara atau ASN. Ini aktornya, kita juga akan lihat kinerjanya. Ini kinerja penegak hukum selama 4 tahun kebelakang. Jadi ini menarik teman-teman. Dari catatan kita, KPK terakhir kali melakukan penindakan kasus korupsi di Banten ini pada 2018, begitu ya. Jadi ini menarik. Jadi selama 2019 KPK nihil kasus, tidak ada penindakan di Banten. 2020 juga sama. Dan 2021 sampai bulan ini pun sama. Yang menarik tentang tadi ya, hibah bansos itu sudah mulai didorong. Kenapa tidak disupervisi atau diambil alih oleh KPK gitu ya. Nah, untuk kepolisian juga sama, teman-teman bisa lihat di sini datanya ya. 2018 4 kasus, 2019 0 kasus, 2020 cuma 2 kasus dan 2021 sampai April masih 0 kasus. Kejaksaan hampir setiap tahun melakukan penindakan kasus korupsi walaupun jumlahnya fluktuatif ya. 2018 1 kasus, 2019 8 kasus, 2020 sampai 2021 dia 4 kasus. Nah,
kita coba bandingkan teman-teman. Banten Bersih coba menganalisa membandingkan kinerja aparat penegak hukum dengan anggaran anggaran penanganan perkara korupsi yang dimiliki oleh penegak hukum. Kita coba ambil sampel misalkan data BIPA penanganan perkara korupsi oleh penegak hukum pada tahun 2021 ini anggaran penegak hukum kepolisian sebenarnya. Jadi ternyata Polda Banten dan satuan-satuan di tingkat Polres itu punya target kasus. Misalkan Polda Banten itu dalam 1 tahun di 2021 dia punya target menangani perkara korupsi itu 7 kasus dengan anggaran 1 miliar sekian gitu. Dan Polres-Polres yang lain juga sama, dia punya target kasus 1 sampai 3 begitu di tahun 2021 ini dengan jumlah total anggaran 3 miliar, ini kepolisian ya, 775.647.000 gitu. Ini untuk penanganan perkara korupsi di tahun 2021. Nah, kita membandingkan anggaran yang lumayan besar ya, hampir menyentuh di angka 3,7 miliar dengan kinerja seperti apa. Nah, kita bandingkan selama 4 tahun ke belakang. Ini rata-ratanya ya, teman-teman. Jadi ini kepolisian target kasusnya di 2018 19 begitu, penanganannya hanya 4. Ini tadi semua satuan yang ada di Banten ya, kecuali Polres Bandara, mungkin Bandara tidak ada penanganan kasus korupsi begitu. Total anggarannya 3 miliar 870 juta sekian. Di 2019 juga sama, targetnya naik jadi 22, tapi penanganannya malah nihil, menjadi 0 kasus begitu. 2020 targetnya 20 kasus, penanganannya atau kasus yang disidik cuma 2, dan di 2021 dia kepolisian itu atau penegak hukum kepolisian di Banten memiliki target 21 kasus penanganan perkara korupsi. Sampai bulan ini masih 0 kasus yang ditangani oleh kepolisian. Nah, tentu saja data ini masih bisa kita perdebatkan. Bisa jadi tadi Banten Bersih misalkan luput memonitor penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, atau bisa jadi memang tidak ada kasus korupsi. Maksudnya Banten sudah bersih, tidak ada kasus korupsi yang terjadi di Banten gitu ya. Bersih ya, alhamdulillah. Nah, kita bandingkan juga dengan teman-teman kejaksaan, hampir sama teman-teman. Jadi rata-rata kejaksaan di 2021 ini punya satu target kasus penanganan perkara korupsi yang harus diselesaikan, mulai dari kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri yang ada di Banten. Rata-rata punya target satu kasus dengan total anggaran itu 1 miliar 547 juta 420 ribu gitu ya. Ini di 2021. Ini contoh BIPA-nya atau anggarannya begitu yang kita dapatkan dari petikan BIPA. Nah, kita akan melihat bagaimana kinerja teman-teman kejaksaan selama 4 tahun terakhir begitu. Ini di 2018 targetnya itu 17 kasus dengan total anggaran 4 miliar 215 juta sekian. Kasus yang ditindak hanya 1 gitu. Nah, di 2019 target kasusnya menurun jadi 10, total anggarannya juga menurun jadi 2 miliar 659 juta 660 ribu ya. Target kasus yang disidik 8 kasus. 2020 targetnya 8 kasus. Kasus yang disidik 4 kasus dengan total anggaran 1 miliar 494 juta sekian gitu. Nah, di 2021 ini ternyata kejaksaan itu punya 8 kasus ya, target kasus. Sampai tanggal 26 April kemarin sudah ada 4 kasus yang disidik oleh teman-teman kejaksaan gitu. Kita patut apresiasi juga teman-teman di kejaksaan, tinggal menyelesaikan lagi 4 kasus ya kalau ingin memenuhi target di 2021 ini gitu. Nah, dari bacaan kita bisa menyimpulkan yang pertama, ya pada periode Januari sampai tanggal 26 April kemarin gitu, penegak hukum melakukan penindakan korupsi sebanyak 4 kasus dengan 7 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan 4 miliar 87 juta 4 miliar 80 juta sorry. Nah, modus korupsi yang muncul, yang pertama kegiatan atau proyek fiktif, yang kedua penyalahgunaan anggaran, yang ketiga pemotongan atau penyelenggaraan anggaran, dan yang keempat adalah maaf.
Yang ketiga, pelaku korupsi didominasi oleh ASN sebanyak 3 orang, swasta 3 orang, 1 orang pegawai honorer. Nah, pada semester 1 tahun 2021, Kejaksaan menindak 4 kasus korupsi. Tidak ada satupun kasus yang berhasil ditindak oleh kepolisian dan KPK. Nah, berdasarkan catatan Banten Bersih, KPK terakhir kali melakukan penindakan kasus korupsi di Banten itu pada tahun 2018. Kita rindu atau mempertanyakan bagaimana kinerja KPK di Banten itu ya. Ini dalam kasus suap penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi KPK tidak melakukan penindakan, ada 2 kemungkinan juga ya. Kemungkinan pertama itu memang Banten sudah bersih, tidak ada kasus korupsi di Banten gitu. Atau kemungkinan kedua, ya tadi kinerja KPK-nya yang patut dipertanyakan dalam penanganan kasus korupsi yang ada di Banten. Gitu. Nah, yang keenam, kesimpulan kita, selama 4 tahun terakhir, penindakan kasus korupsi yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan selalu di bawah target kasus yang ditetapkan. Kalau kita lihat grafik yang tadi, teman-teman. Nah, ada 3 yang coba kita rekomendasikan. Yang pertama itu tadi anggaran penegak hukum ternyata besar begitu. Jadi kami mendorong ya tadi penegak hukum harus melaporkan atau mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran penyidikan kasus korupsi dan detail kasus yang masuk pada tahap penyidikan. Di situ kami dorong harus ada deskripsi kasus, nama tersangkanya dan nilai kerugian negaranya agar kami sebagai masyarakat sipil bisa melakukan pemantauan dengan mudah. Kira-kira kasus ini terjadi kapan, bagaimana pelanjutannya begitu, sudah tahapannya sudah sampai mana begitu. Biar kita juga bisa ikut melakukan pemantauan, dan hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan mengenai alokasi anggaran yang diberikan kepada institusi penegak hukum berdasar kinerja. Jadi melihat yang tadi, ya harusnya ketika ada PH yang kinerjanya bagus, ya anggarannya juga harus tidak boleh sama begitu, jadi harus sebanding dengan kinerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, yang ketiga, kami juga karena melihat tadi rata-rata dalam 3 tahun terakhir dominasi itu oleh ASN ya, kita juga ingin mendorong penguatan inspektorat gitu. Ya tadi untuk meminimalisir terjadinya korupsi di pemerintahan. Nah, kira-kira itu teman-teman hasil kajian dari kami dari Banten Bersih. Mungkin nanti bisa kita perdalam dengan diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Kang Denny. Selanjutnya saya minta tanggapan nanti dari Pak Kepala atau dari Kang Wahyu terkait hasil kajian ini. Misalnya Kang Wahyu nanti menanggapi dari sisi informasi pemberitaan. Karena untuk misalkan untuk anggaran APH itu untuk penanganan perkara itu sangat mudah kita dapatkan, tapi realisasinya itu nggak ada. Kita nggak bisa dapatkan di website itu, kita nggak bisa mendapatkan ya. Tapi alokasi DIPA-nya itu kita gampang dapatkan. Tapi anggaran yang tadi 3, sekian miliar itu terserap semua nggak? Kalau terserap, aneh kalau kasusnya malah kosong. Kalau nggak terserap dikembalikan nggak ke kas negara kayak gitu. Karena laporannya nggak ada di website, itu nggak dapat dan itu nggak dibuka. Ya, mungkin itu kita minta tanggapan dari Kang Wahyu sebagai wartawan hukum terbaik nomor 2 di Banten untuk tahun ini. Sinan, tetap nomor 1-nya Bakti ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan masih semangat. Dari hasil pemaparan tadi teman-teman dari Banten Bersih, setidaknya saya punya potret terkonfirmasi lah apa yang menjadi kegelisahan kami terkait kinerja aparat penegak hukum, terutama dalam hal ini kepolisian dan KPK. Karena belakangan kita melihat memang penindakan kasus korupsi di Banten, khususnya di Kota Serang misalnya, itu lebih banyak leading sektornya justru adanya di kejaksaan. Nah, kita juga bertanya apakah APH atau aparat penegak hukum ini belakangan disibukkan dengan pembagian sembako, bansos dan lain-lain daripada fungsi tugas pokok dan fungsinya, atau seperti apa?
Dan kemudian berbicara soal anggaran tadi, seperti disebutkan, anggaran misalnya di kepolisian itu cukup besar. Apakah mereka juga kena relokasi atau refocusing anggaran penindakan untuk penanganan COVID misalnya? Ini juga perlu penjelasan sebenarnya, yang publik juga harus tahu di situ, supaya apa yang dialokasikan negara untuk penindakan hukum misalnya itu menjadi jelas peruntukannya. Kemudian kalau berbicara korupsi di Banten, saya pikir teman-teman, saya tidak akan mengajari bebek berenang tentu saja, karena di belakang ada Kang Lulu Jamaluddin, wartawan hukum sejak lahir. Ada Adel juga. Ya, jadi kalau belum ke pengadilan negeri Serang itu, kalau belum kenal Adel ya berarti dipertanyakan. Jadi tiap sudut-sudutnya itu ada bau tubuhnya. Nah, kalau berbicara mengenai sebaran atau segmentasi korupsi di Banten itu, kalau saya bilang katalognya lengkap di Banten itu. Mulai dari korupsi dari bidang keagamaan. Ini pola terulang, misalnya kita di 2012 atau 2013 dulu ada korupsi hibah bansos, ormas. Nah, ini juga segmentasinya keagamaan. Jadi saya membayangkan bahwa bidang-bidang keagamaan saja itu jadi bahan untuk korupsi di sini. Misalnya kita belakangan kemudian dihebohkan dengan korupsi pemotongan dana hibah pondok pesantren. Jadi segmentasi keagamaan yang harusnya steril dari tindakan-tindakan semacam itu juga tidak menjamin itu ternyata. Bahkan hari ini saya dapat informasi juga bahwa ada elemen masyarakat yang mengadukan ini langsung ke KPK. Karena memang kalau berbicara kinerja, betul tadi kata Pak Denny tadi, selain kepolisian mungkin yang perlu dipertanyakan juga KPK di Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi itu di Banten sudah terlalu lama tidak ada gerakan apa-apa. Padahal temuan yang kita temui di lapangan justru banyak perkara-perkara yang mestinya KPK hadir di situ. Fungsi misalnya Kosubga. Kosubga itu sering melakukan rapat-rapat dengan OPD di Pemprov Banten. Tapi kemudian saya mempertanyakan juga kenapa kemudian kasus hibah pondok pesantren sampai terjadi. Dan ternyata terkonfirmasi bahwa mekanisme atau sistem yang dibuat, yang direkomendasikan oleh Kosubga dalam hal ini untuk Pemprov Banten menggunakan e-hibah misalnya. Nah, e-hibah ini lucunya, jadi si pemohon hibah hanya mengupload sedemikian banyak dokumen-dokumen saja. Tapi kemudian pada prakteknya tidak ada tim verifikasi lapangan terkait penerima hibah. Saya misalnya cross-check kemarin dengan beberapa teman di satu titik, ada nama pesantren yang satu RT di situ, tapi warga sendiri di situ, tokoh masyarakat bahkan RT-nya sendiri nggak tahu kalau ada pondok pesantren itu di situ. Artinya ini juga harus dilanjutkan oleh pihak kejaksaan bahwa selain ada pemotongan juga ada pesantren fiktif di situ. Nah, itu tugas kejaksaan saya pikir yang bisa menjawab dan menerang jelaskan kepada publik. Kemudian catatan lain misalnya tadi segmentasi keagamaan, kemudian pendidikan di kita di Pandeglang rame misalnya soal dana BOS ya, soal dana BOS ini juga ditangani di kejaksaan ya. Kemudian kebencanaan di kita tahun lalu kita diramaikan misalnya dengan korupsi shelter tsunami. Jadi lengkap kalau bicara katalog korupsi di Banten lengkap seperti itu. Nah, tinggal dari sedemikian banyak perkara-perkara yang kita temui di lapangan, yang pernah kita liput ataupun yang luput dari penulisan kita, ini sebenarnya menuntut keseriusan dari aparat penegak hukum untuk bertindak. Tidak hanya sebatas sifatnya undangan-undangan press release ya, capaian-capaian kinerja. Kalau itu kan sebenarnya sudah tidak harus ini kan ya, sudah tidak harus digembar-gemborkan. Tapi persoalan-persoalan misalnya kayak penambangan tambang emas ilegal misalnya di Lebak sana, itu juga kan kemarin kita belum dapat jawaban pasti.
dari aparat penegak hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi, Kang Denny. Tapi dari sekian banyak tadi memang April 2021 ini kalau saya melihat secara jumlah cukup signifikan karena memang ada kasus besar dalam hal ini hibah pondok pesantren tadi, dan saya menduga bahwa ini kan namanya penerimanya banyak, jadi akan banyak tersangka di situ yang kemudian terseret dalam pusaran hibah tadi, dan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab juga akan tertarik ke situ kalau penegak hukumnya serius. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Wahyu atas tanggapan hasil riset Banten Bersih ini. Sebelum dilanjutkan, saya memberikan informasi bahwa kegiatan Banten Bersih ini hasil kerjasama dengan Indonesian Corruption Watch. Seharusnya ICW bisa hadir di acara ini, tapi karena masa pandemi, protokol di ICW nggak bisa kalau kumpul-kumpulan kayak gini. Tadinya mau pakai Zoom juga segala macam, agak repot. Nanti kalau yang mau konfirmasi atau apa, nanti bisa minta kontaknya saja dengan orang ICW, siapa yang mau konfirmasi dengan orang ICW. Nah, dari Kang Wahyu kita lanjut ke Pak Gozali untuk memberikan tanggapan juga, karena saat tadi beberapa catatan yang menarik ya, ada APH yang melemah dalam pendidikan, ada polisi dan KPK yang melemah, tapi juga ada aktor-aktor baru yang seharusnya menjadi benteng dalam pengawal dalam pemberantasan korupsi. Ada tokoh-tokoh agama, dosen yang sebelum-sebelumnya nggak disebut terlibat dalam kasus korupsi. Sekarang di Banten ada tokoh-tokoh agama, ada tokoh-tokoh agama, kemudian ada dosen. Lalu apalagi diharapkan gitu dari Banten ini? Apa bubaran aja lah, korupsi berjamaah bareng-bareng atau gimana? Dari Kang Gozali sebagai dosen di Untirta, silakan. Terima kasih Kang Kijing atas kesempatannya dan Banten Bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan awak media yang saya hormati, para penyelenggara Banten Bersih ya, yang saya hormati sebagai saya berhajat di kegiatan kali ini. Salam kenal, saya Rizky Gozali, saya di Untirta sehari-hari sebagai staf pengajar. Sebagian besar mungkin belum kenal saya, jadi saya salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga silaturahmi ya, dan koneksi selama ini. Baik, sebagai awalan untuk mengawali pembicaraan saya mengapresiasi teman-teman di Banten Bersih yang sudah melakukan kajian ya, penelitian mengenai tren korupsi di Banten dari tahun 2018. Ini patut kita apresiasi karena kalau kita lihat kondisinya, sedikit sekali organisasi atau pihak di luar APH, di luar pemerintah yang berbicara, yang berani membicarakan mengenai korupsi gitu. Selama ini kita mendengar korupsi itu pasti ada di ruang-ruang penegakan hukum gitu ya. Bahkan pembicaranya pun terbatas dan seakan menjadi tabu gitu. Tapi ini ada organ dari masyarakat sipil yang konsisten, saya kira dari beberapa tahun terakhir gitu, yang membuat kajian dan diekspos gitu untuk bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait dan agar menjadi kritik yang membangun untuk terus meningkatkan kinerja dan upayanya dalam pemberantasan korupsi di Provinsi Banten. Nah, apabila kita lihat yang sudah disampaikan oleh Kang Denny ya, sebagai ketua koordinator di Banten Bersih, kita melihat trennya itu berarti melandai ya, dari tahun 2018, stagnan. Jadi angkanya pun hanya ada di kisaran 6, 8 gitu, di bawah 10 gitu. Padahal kalau kita bandingkan dengan potensi korupsi, ya, kita bicara potensi korupsi. Potensi korupsi itu berarti setiap alokasi penganggaran, pengelolaan anggaran negara, baik itu pusat di daerah, itu pastilah ada potensi korupsinya. Kita masih bicara potensi, bukan berarti harus terjadi atau kita percaya begitu saja itu bersih dari korupsi, tapi kita katakan potensi. Apabila kita bandingkan dengan potensi ini, itu berapa persen gitu, 0, sekian gitu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan nominalnya. Jadi ini masih sangat kecil
belum optimal sekali apa yang ditunjukkan oleh para aparat penegak hukum di Provinsi Banten kaitannya dengan penindakan kasus korupsi. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Saya kira perlu dikonfirmasi ya kepada APH-APH terkait mengapa mereka membuat target yang cukup sedikit. Saya katakan sedikit ya, apabila kita bandingkan tadi dengan potensi ya masih sedikit gitu ya. Bahkan tadi ada data yang memperlihatkan kejaksaan aja hanya mentargetkan 1 gitu ya. 1 dalam 1 tahun. Padahal kan ada banyak sekali saya kira di masyarakat teman-teman awak media pun sudah tahu kondisi sebenarnya dalam kualitas pengelolaan anggaran di Provinsi Banten itu seperti apa. Nah, kinerja yang cukup rendah ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita juga harus pahami memang bahwa APH itu dalam menangani kejahatan kan tidak hanya soal korupsi, jadi ada banyak, dan korupsi ini hanya salah satu dari kejahatan. Tapi menariknya ada anggaran khusus gitu, yang saya yakin bahwa pastilah setiap anggaran kalau dianggarkan setiap tahun itu terbatas, semuanya mengaku terbatas, sedikit dibandingkan dengan beban kerja dan sebagainya. Ini yang harus dipecahkan gitu ya. Artinya memang kita harus pahami anggaran di APH-APH itu memang terbatas. Belum lagi kalau kita bicara kualitas ya. Jadi memang ada kualitas dan ada kuantitas yang terbatas antara penegakan hukum dengan potensi kejahatan yang ada. Dan itu sudah menjadi rahasia umum saya kira. Dan itu kajiannya sudah berulang-ulang gitu. Jadi kenapa penindakan hukum termasuk korupsi di Indonesia itu tidak optimal adalah karena ketimpangan jumlah kasusnya, jumlah potensi kasusnya, jumlah laporan dari masyarakat dengan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh para aparat penegak hukum. Nah, kemudian juga kalau kita telusuri lebih lanjut, mungkin nanti teman-teman Banten Bersih lebih bisa memperdalam bahwa apakah dari penindakan-penindakan korupsi yang dikerjakan oleh kejaksaan dan kepolisian itu benar-benar investigasi murni dari mereka atau berdasarkan dari laporan pihak ketiga. Yaitu kalau saya baca beberapa kan ada misalkan seperti kasus korupsi bansos UPT pendidikan di Angsana Kabupaten Pandeglang itu kan berdasarkan laporan BPKP. Kemudian juga ada berdasarkan laporan dari BPK. Nah ini juga menjadi menarik gitu ya, seberapa concern dan peduli dari teman-teman APH untuk membuat sebuah investigasi murni dari mereka, bukan dari laporan masyarakat, bukan dari laporan lembaga-lembaga negara lainnya yang terkait dengan keuangan negara untuk bisa melakukan penindakan pada kasus-kasus korupsi. Nah, jadi ini mungkin nanti teman-teman Banten Bersih melihat lagi dari banyak kasus yang ditangani itu, apakah bisa dipilah ya, apakah yang benar-benar murni penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan kepolisian atau berdasarkan dari laporan. Nah, saya perhatikan juga ya bahwa memang ini menjadi PR bahwa APH kita juga masih lemah dalam melakukan analisis kerugian negara, angkanya itu uang. Jadi masih mengandalkan BPKP, balik lagi ke BPKP, balik lagi ke BPK, balik lagi kepada auditor untuk menghitung kerugian negara. Padahal itu harusnya include ya, satu paket melekat dalam penegakan hukum di Indonesia. Tapi mereka masih mengandalkan. Nah demikian, jadi memang ini trennya melandai dan melandai juga masih menempatkan ASN itu ya sebagai pihak yang selalu terlibat dalam tren di tahun dari 2018 sampai 2021 ini selalu menyertakan ASN karena memang mereka lah pihak yang bersentuhan langsung yang punya potensi keterlibatan lebih tinggi dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Karena kalau kita balik lagi bagaimana korupsi itu bisa terbentuk, selain karena ada motivasi dan kerakusan dari para
pelakunya juga karena ada kesempatan. Nah, kesempatan ini akan dimiliki oleh orang-orang terkait, para pegawai yang mengetahui nominal anggaran, yang terlibat dalam pengelolaan anggaran negara dan sebagainya. Jadi tentu ASN menjadi pihak yang akan terus digoda untuk melakukan korupsi. Nah, maka itu penting memang meningkatkan peran dari inspektorat, gitu ya. Peran dari inspektorat, kemudian juga tidak kendor untuk terus mengingatkan tentang bahaya korupsi, tentang dosa korupsi, bahwa korupsi itu juga bagian dosa karena dia kejahatan. Ini para pemangku keagamaan di kita belum optimal ya untuk mengatakan secara tegas bahwa korupsi itu bagian dari kejahatan, bagian dari hal yang mengharapkan sama harapnya dengan kejahatan-kejahatan lain yang kami inginkan. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke Kang Ji. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali. Kami memberikan kesempatan ke teman-teman yang ingin bertanya pertanyaan atau mungkin tanggapan atau klarifikasi terkait data yang disampaikan oleh Pak Bersih. Kami persilakan untuk terima pertama mungkin 2 orang yang ada yang mau tanya. Ya silakan. Satu Kang Rubut Jamaludin, penguasa Pengadilan Negeri Serang, wartawan senior di Pengadilan Negeri Serang. Terus apa lagi? Kuncen. Ya silakan dulu Kang Lulu. Yang lain mungkin masih lagi siap-siap. Ya, ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Persib di bulan Ramadan. Telat mau berakhir semalam tidak sanggup, jadi ucapan aja. Ini kalau Islamnya kan qadarullah. Pas tadi dari habis sahur sampai siang sama teman UGM dan juga dari teman di Inggris ya, ngobrol. Dia ngebahas masalah korupsi juga, ya orang Inggris tapi aslinya orang Serang, betul. Dan ngobrol, dia nanya dulu masalah apa, terus apa gitu, tapi cuma lantai, terus tanya juga gimana sekarang nasib BCW. Dulu mungkin ya Kang Kiji tahu BCW ya, Badan Korupsi Watch gitu ya. Ya mungkin kalau yang lainnya mungkin masih sama-sama apa itu BCW. Nah, dulu kan ada Badan Korupsi Watch gitu. Nah saya bilang kayak sekarang orangnya udah pindah ke pembahasan supranatural. Terus nanya lagi, bagaimana mata Banten? Kayaknya kata saya sama juga lagi, belum action juga. Itu. Nah, tiba-tiba saya ngobrol juga, yang terakhir muncul kata saya itu Banten Bersih. Memang dia belum tahu. Nah, ujuk-ujuk ada WA yang japri dari pacar saya itu apa ya? Wahyu yang wartawan sangat senior itu. Katanya sore ini ada istilahnya ngobrol lah, belum ngopi sih ngobrol. Nah, makanya saya tadi sekilas walaupun ini masalah kualitas atau kuantitas, terus membahas masalah korupsi bansos ini, menurut saya katanya betul itu kan biasa aja baru. Tahun ini menurut saya kualitasnya korupsi biasa aja gitu kan. Kalah seperti dulu. Ini baru sarana dan prasarana ponpes atau kobong gitu kan, dan juga dari samsat dan samsat. Nah, dulu itu yang dikorupsi itu ya bukan sarana prasarana. Masjid Al-Bantani dikorupsi, Al-Quran Al-Bantani dikorupsi, dan itu masalah kiai yang misalnya ustadz atau cepet kiai atau oknum apapun itu sudah gak aneh, dari dulu bahkan itu ada gitu. Jadi ya hanya istilahnya apa ya, casingnya aja, casingnya dia pakai kopiar, pakai apa gitu. Tapi ternyata tetap kebetulan istilahnya mereka malah sampai di Polres, sampai penjara, sampai salah satunya yang mudah terima imanya sampai meninggal ada. Itu sebenarnya nggak aneh. Jadi semua lini itu ada gitu ya. Tapi memang ada satu catatan sini ini mungkin korupsi milenial unik gitu kan tahun ini. Ya. Kalau menurut saya pribadi seharusnya bansos itu memang kepala daerah mengetahui prosedurnya. Jadi kan bantuan kemana aja. Tapi ini kemana kepala daerah yang melaporkan. Padahal
ini jauh sebelumnya sudah ada kasus seperti ini, bagaimana bantuan yatim piatu, bantuan kepada pesantren itu banyak, cuma pedangnya aja, cuma anak yatim, tapi ini terulang lagi. Ini kaset lama sebenarnya gitu lah, bukan lagu kaset baru, kaset lama sebenarnya gitu. Dan ini sebenarnya menurut saya sudah mulai pembungkaman kepada segala ini sudah banyak terjadi dari mahasiswa. Sekarang aksi jarang, jangankan aksi di jalanan, aksi di media pun atau dia pun ya sulit gitu. Bagaimana istilahnya sudah sepertinya kalau ada demo tuh saya katakan kaget juga. Ya kebetulan seperti apa? Saya kebetulan kemarin membahas masalah tingkat demokrasi di Banten. Bagaimana angka laporan itu ya kejadian peristiwa yang memang ini pengaduan masyarakat kepada pemerintah kurang. Gitu. Aksi-aksi terbatasi itu sangat kurang, kuantitasnya semua kurang. Nah di sini makanya apakah ke depan apakah akan konsisten terus Banten bersih dan tidak seperti yang dua yang saya tadi pagi tanya ke saya seperti Mata Banten dan juga BCW. Dan memang istilahnya dia sampaikannya juga BCW kan emang sering dapat intervensi ancaman fisik dan fisik karena dia dari dulu mengungkap kasus-kasus korupsi yang terakhir mungkin kasus yang dalam perumahan itu termasuk dalam perumahan. Jadi dulu banyak kasus memang banyak tidak terungkap. Kalau dulu memang mengungkap sedikit kasus sudah hadapannya jawara dengan Kopassus gitu kan. Nah sekarang saya kok kenapa istilahnya sekarang yang ancamannya menurut saya sangat sedikit tapi kayak adem ayem gitu kan. Apakah memang istilahnya sudah pengkondisian atau apapun. Nah itu istilahnya kalau ada aksi demo apa itu saya sekarang aneh, orang masyarakat aneh gitu. Karena landai gitu. Mungkin dari saya cuplikan aja pertanyaannya mungkin itu lah ya. Sampai kapan mudah-mudahan ingin menggantikan dua elemen sebelumnya Mata Banten dan juga BCW atau seperti apa? Atau memang akan melakukan kaderisasi ke desa-desa Banten bersih gitu kan? Suatu jadi lembaga yang tidak dapat bantuan hibah dari Pemprov Banten, tapi pemerintah misalnya gitu. Dari itu kita bantuannya dari pemerintah sendiri. Ya, terima kasih Kang Lulu. Mungkin ada lagi yang mau mempertanyakan, mau bertanya? Pak Hujan, mau foto? Oh, mau foto. Mungkin sedikit informasi seperti jawab Kang Denny ya, Banten Bersih, insya Allah nanti habis ini juga akan ada banyak kegiatan, ada sekolah anti korupsi, kemudian untuk jurnalis juga ada kegiatan, kita akan ada kegiatan khusus untuk jurnalis, kita akan ada pelatihan investigasi, dan nanti ada pemberitaan pemberitaan pemberantasan korupsi itu di tingkat pusat sampai di tingkat pusat. Nanti beberapa daerah tulisan-tulisannya kita kompilasi kemudian kita perlombakan di tingkat pusat. Semoga teman-teman dari Banten ada yang bisa mendapat penghargaan itu supaya penghargaan tidak hanya jadi dari humas yang katanya ada nominalnya. Insya Allah itu ada nominalnya kan ini ya. Ada lah buat beli kolak mah. Ya silakan Kang Denny. Ya, terima kasih Kang Lulu. Mungkin Kang Lulu agak sedikit lupa. Saya mau cerita dulu teman-teman. Akhirnya Banten Bersih itu diawali dengan mapping yang dilakukan oleh KPK dan ICW pada 2016. Kita melakukan pemetaan kelompok masyarakat sipil, komunitas dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di isu-isu anti korupsi di Banten. Gitu. Di 2016 itu ada 10 kelompok atau komunitas yang berhimpun. Salah satunya adalah Facebook Banten News. Saya masih ingat betul Kang Lulu dan Kang Rifin yang waktu itu mewakili Banten News. Jadi ada dari kelompok buruh, ada teman-teman polisi buruh Banten, ada dari Tangerang, ada dulu ada madrasah anti korupsi UMT, ada teman-teman Trun begitu, ada komunitas Perumahan Dunia, Desa Jawa Serang, Sumber Budaya, dan Nalar Pandeglang begitu. Di 2016 kita membuat gerakan Banten Bersih. Di 2019 akhirnya kita menjadi organisasi masyarakat sipil yang mandiri begitu. Kalau tadi Kang Lulu pertanyaannya, akankah Banten Bersih ini konsisten terhadap isu anti korupsi di Banten? Ya, kita sudah jalan dari 2016, sudah hampir berapa? 5 tahun berarti Kang.
kita jalan. Dan untuk proses kaderisasi, setiap tahun kita mengadakan sekolah anti korupsi. Tahun 2019 terakhir kita mengadakan sakti untuk teman-teman mahasiswa dan sekolah anti korupsi untuk teman-teman pelajar setingkat SMA. Jadi kita sudah mulai mengkader teman-teman mahasiswa dan adik-adik pelajar yang ada di Banten untuk turut bergabung dengan gerakan anti korupsi begitu. Nah, di 2020 kita juga sudah merancang sekolah anti korupsi kan. Cuma karena ada pandemi, akhirnya program sekolah anti korupsi untuk pemuda. Jadi rencana kita mau menghimpun pemuda-pemuda di Banten begitu untuk membentuk nanti akhir kegiatannya itu youth camp anti corruption begitu. Jadi kemah pemuda anti korupsi di Banten. Itu konsepnya sudah jalan, cuma karena ada pandemi akhirnya kegiatan itu tidak berjalan. Di 2021 seperti tadi yang Mas Kijing bilang, kita juga ada program untuk teman-teman jurnalis begitu. Kita juga coba ingin berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis. Kita membuat sekolah anti korupsi untuk teman-teman jurnalis, dan nanti ujung-ujungnya adalah membuat klub jurnalis investigasi. Mudah-mudahan nanti Banten Bersih dan teman-teman jurnalis bisa berkolaborasi bareng untuk ya sama-sama kita membenahi Banten begitu. Kita bergerak bersama dalam isu anti korupsi di Banten. Jadi kalau tadi pertanyaannya hubungannya ada nggak dengan BCW dan organisasi anti korupsi yang sebelumnya? Ya kita tidak ada hubungan begitu. Banten Bersih ya selama ini ya tadi kita jalan dari 2016 dan ya alhamdulillah kita juga bermitra dengan teman-teman jaringan di Jakarta. Kita disupport oleh teman-teman ICW begitu. Di 2019 juga kita pernah bermitra dengan teman-teman DI Indonesia begitu kan. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa, kalau tadi bahasanya Pak Gunjali istiqomah ya terus bergerak. Belum bermitra dengan Pemprov, nggak dapat hibah dari Pemprov. Ya kalau misalkan tadi hibah dari Pemprov kita tidak mendapat dan tidak akan pernah meminta hibah dari pemerintah daerah agar kita bisa menjaga integritas kita. Itu mungkin yang bisa saya respon dulu. Kang Wahyu atau Kang Ujali yang mau merespon? Apa saya menjelaskan untuk Ya terkait beberapa organ yang dulu sempat muncul dengan isu anti korupsi, tapi sekarang udah banyak yang jadi komisioner segala macam. Jangan-jangan nanti kan Denny jadi komisioner hilang dan bersih gitu kan. Nah fenomena-fenomena seperti ini seperti apa? Gimana tanggapannya? Iya betul. Kirain mau iya, mengenai gerakan sosial politik di Provinsi Banten dan concernnya adalah tentang pemberantasan korupsi. Ini memang mengalami dinamika. Kadang naik, euforianya itu kan puncaknya adalah ketika pengungkapan kasus korupsi yang besar yang melibatkan dinasti kekuasaan terbesar, paling berpengaruh di Provinsi Banten, itu menjadi titik kulminasi gitu. Setelah itu grafiknya memang begitulah, namanya grafik itu ya, dari rendah naik terus puncak. Kalau sudah di puncak itu pasti cepat atau lambat akan turun, lalu nanti akan menemukan stabilitasnya begitu, ada di angka berapa. Nah saya melihat seperti itu, jadi kita seakan euforia pengungkapan kasus itu, lalu setelah itu bubar, stagnan gitu. Tidak konsisten, tidak membuat sistem yang kuat untuk bisa mengungkap kasus-kasus lain, untuk bisa menjadi pencegahan yang efektif korupsi di Banten. Nah, Banten Bersih ini saya kira memang menjadi satu titik ya, satu titik cahaya dari sekian yang kita harapkan itu juga bisa bertebaran di masyarakat di Provinsi Banten. Nah, menariknya juga Banten Bersih ini juga melakukan pendekatan sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang menjadi kebutuhan gerakan dan apa yang menjadi kebutuhan dalam pencegahan korupsi, seperti mulai berani menggunakan metode pendidikan ya, untuk melakukan pencegahan. Nah, selama ini kan itu belum banyak dilihat gitu ya, bahwa kita bicara korupsi itu di Indonesia bukan sekedar bicara penindakan hukum, tapi sudah sistematis,
sudah masif sehingga kita harus bicara tentang pendidikan, kita harus bicara tentang perspektif, kita harus bicara tentang filosofi yang lebih mendalam, membicarakan korupsi gitu. Nah itu belum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi lain termasuk pemerintah. Nah, jadi maka itu berharap agar yang lain juga tidak hanya terbatas dari Banten Bersih ya, dan kita tidak mengharapkan Banten Bersih ini sebagai satu-satunya. Kalau dia menjadi leading sektor, ya oke, atau memimpin. Tapi kita harapkan yang lainnya juga bisa muncul organisasi-organisasi lain lintas profesi yang memang konsen pada pemberantasan korupsi. Misalkan di jurnalis membentuk satu lembaga yang memang punya concern itu, sehingga pemberantasan korupsi itu menjadi semangat ya, menjadi spirit itu dalam menjalankan profesi kita masing-masing. Ya termasuk juga saya di akademisi juga mulai ngobrol-ngobrol gitu, mulai merintis bagaimana membentuk dosen anti korupsi, dosen berintegritas dan sebagainya, dimulai dari hal-hal kecil. Nah, saya kira itu menjadi hal yang bisa kita pertimbangkan. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin dari Kang Wahyu sekalian posisi ya. Udah jam berapa sekarang? Belum, setengah jam lah. Masih banyak waktu. Sabar amat. Sewanya sampai tarawih soalnya ya. Saya sih udah punya. Yuk. Ya, kalau menanggapi Kang dulu ya tadi ya, memang kita teman-teman media itu memang menyaksikan ada semacam kelesuan gerakan ya, dalam tanda kutip, ketika dulu memang ada common enemy katakanlah begitu, sebagai gerakan bersama yang kemudian pada titik kulminasinya berhasil kemudian membuahkan sesuatu. Tapi kemudian justru tantangan gerakan itu justru terjadi ketika goal yang dicapai dari gerakan pertama itu sudah dianggap berhasil. Padahal kita tahu yang namanya selama masih ada masyarakat, masih ada manusia, masih ada pemerintahan yang berjalan, potensi-potensi kecurangan dan lain-lain itu selalu ada. Saya kemudian ingat nasihatnya Romo Haryatmoko ya, mengenai barangkali aktivis 66 dulu yang teriak-teriak anti korupsi, ganyang korupsi, kemudian tumpas KKN, barangkali mereka yang kemudian ketika duduk di parlemen justru melakukan hal yang sama. Atau kita bisa bilang misalnya aktivis 98 yang dulu berkoar-koar misalnya anti korupsi dan lain-lain, barangkali ketika duduk di parlemen atau duduk di wilayah yang wilayah basah dalam tanda kutip bisa juga melakukan itu. Artinya korupsi itu bisa dilakukan oleh semua kalangan. Tapi kemudian saya melihat potret Banten memang dengan adanya pengungkapan perkara yang saat ini sedang disidik oleh kejaksaan, misalnya saya punya harapan baru bahwa memang civil society atau class action yang dilakukan teman-teman Banten Bersih dan elemen-elemen teman-teman masyarakat di luar Banten Bersih itu masih bisa menjadi harapan di tengah ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum misalnya. Saat ini kita tahu misalnya KPK saja sedang digoyang isu yang demikian besar. Nah ini juga menjadi refleksi buat kita bahwa memang ada kerinduan masyarakat, ada kerinduan dari civil society terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih tadi. Saya pikir apa yang kita lakukan sore ini bagian dari upaya untuk menunjukkan eksistensi bahwa gerakan-gerakan penyadaran, gerakan-gerakan edukasi baik yang dilakukan oleh akademisi, teman-teman jurnalis, civil society, NGO dan lain-lain ini menjadi tanda bahwa gerakan di Banten tidak padam gitu kan dulu. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut
akan terus bersinergi, karena kalau kita bicara perkara korupsi, karena ini kan bukan hanya tanggung jawab satu pihak APH saja, bahwa pendidik bertanggung jawab menyampaikan, mengedukasi mahasiswa dan siswanya misalnya dengan muatan-muatan atau nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai luhur kebangsaan. Kemudian dari NGO juga sama, dan dari jurnalis juga sama. Mudah-mudahan ini jadi semacam mercusuar untuk menandakan bahwa memang aktivis atau pendidik, jurnalis di Banten masih hadir. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lulu. Mungkin karena waktu juga sudah mau maghrib, atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Iya, silakan. Kang Adam. Ditanya. Perkenalkan, Darjat dari Banten Raya. Teman-teman biasa manggil saya Adel, Kang. Mau nanya terkait, saya minta pandangan dari Banten Bersih terkait minimnya pengungkapan kasus korupsi di kepolisian. Nah, apakah ini ketidakmampuan penyidik atau ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk memanfaatkan kondisi itu? Karena yang saya tahu di Polda Banten ada beberapa kasus yang tengah diselidiki. Salah satunya itu pengadaan lahan Stadion Maulana Yusuf, kemudian proyek pembangunan SPBG, terus ada lagi yang ramai itu dulu bibit jagung. Nah, sampai sekarang itu belum terungkap. Mungkin itu aja sih, saya minta pandangannya, apakah itu ketidakmampuan atau ada tanda tanya gitu. Iya, pertanyaan sulit ya karena harusnya ditanyakan ke teman-teman penegak hukum ya. Ya dari Banten Bersih pun memang memonitor beberapa kasus, misalkan yang dia hanya berhenti di tahap penyelidikan gitu. Bahkan ada juga misalkan penyelidikannya tahun 2013, tapi penindakannya atau naik statusnya menjadi tersangka itu di 2018, 2019 gitu. Jadi kalau dipertanyakan misalkan bagaimana kasus ini bisa mandek, ya itu juga harus mempertanyakan kinerja aparat hukum sendiri begitu. Padahal mereka kan kalau kita lihat sudah didukung dengan anggaran ya, setiap tahun mereka juga menganggarkan untuk menangani perkara korupsi. Kalau ditanya kenapa kasusnya nggak jalan, ya ini juga jadi tanda tanya kita dari masyarakat sipil karena jadi kita juga nggak mampu atau nggak bisa menilai, ya bisa jadi misalkan tadi seperti yang Kang Adel bilang, ada dalam tanda kutip ya ada main di situ. Nah, tapi ya sejauh kita juga kan harus mendapatkan informasi yang valid kan. Apakah memang itu bisa jadi ada permainan begitu? Karena ya pandangan kita atau pantauan kita ya ada juga beberapa kasus yang tadi seperti saya ceritakan di awal kan, yang mandek hanya dalam proses penyelidikan. Contoh misalkan yang terbaru lah, jangan jauh-jauh, misalkan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang mengenai hibah KONI. Itu kan sudah digeledah, bahkan 7,8 miliar ya nilai hibahnya itu, sudah terjadi penggeledahan. Sampai hari ini pun kan belum ada penetapan tersangka. Ya yang seperti ini kita pun punya catatan gitu, beberapa kasus yang mandek hanya sampai dalam tahap penyelidikan gitu. Mungkin itu kan yang bisa saya respon. Cukup. Wah. Kalau Lebih lanjut kalau nggak pas nanti tanya propos. Nanti tanya. soalnya sama-sama bingung juga Bang. Sebenarnya belum dapat jodoh sebenarnya. dari Pokja Hukrim memberikan tanggapan terkait kenapa lama kayak gitu kan. Kalau Polda biasanya selalu Jawab lemah orang sih kalau lemah. sebetulnya lemah atau tidak kan, polisi itu selalu jawabannya masih dalam proses, cuma nggak ada batas waktu kayak gitu tuh. Ya, kalau dengan Adel saya harus jawab 4 SKS juga. Dapat penghargaan. Tapi yang menarik begini Kang Adel, 2 hari ke belakang kalau tidak salah Kapolri sudah launching tentang ini ya, transparansi penyidikan di ini. Nah, saya lupa namanya. Jadi nanti berkas penyidikan itu nanti akan terpampang di
secara transparan di polisi. Mudah-mudahan sih Progresnya harus diupdate ya. itu bisa kita dorong, masyarakat sipil juga bisa dorong gitu, teman-teman jurnalis juga bisa dorong agar itu bisa berjalan. Jadi kita bisa memantau tuh kasus apa sudah sampai tahap mana begitu. Siapa yang diperiksa? Ya mudah-mudahan. Jadi nanti tracking kasus itu sampai mana, dia kayak kita belanja di online shop. Sudah sampai mana perjalanannya, nah nanti kita bisa pantau di situ. Kalau misalnya kalau untuk sekarang untuk yang masih tahap penyidikan itu nggak bisa dipublis Pak. Sampai ada tersangka. Ya, Nah ya. itu yang kesulitan kita untuk mengungkap itu. Oke. Tapi kadang-kadang APK juga pengen ditulis masih penyidikan. Oke, baik ya, karena waktu juga sudah mendekati maghrib. Terima kasih ke Pak Denny, Pak Ghazali, Kak Wahyu, juga teman-teman jurnalis yang telah hadir di acara ini. Selanjutnya teman-teman bisa menikmati buka bersama di sini. Yang mau sholat maghrib juga di sini bisa, atau mau tarawih di sini juga nggak apa-apa. Ya kalau tarawih sendirian nggak apa-apa. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.